dongan-dongan sedang bermain perang air nih. Dalam bahasa Batak, dongan-dongan artinya kawan-kawan. Kami bermain di sungai Aek Silang yang ada di Kecamatan Bakti Raja, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Masing-masing harus bisa menjaga lingkaran kertas yang ada di atas kepala kami agar tidak sobek terkena tembakan air. Kalau sobek, artinya kalah. Maka dari itu, kami harus mengatur strategi, yaitu saling berpencar dan bersembunyi di balik bebatuan terlebih dulu. Kalau lawan sudah mendekat, baru deh kami tembak. Oh iya, tembakannya terbuat dari bambu, jadi aman dimainkan. Meski demikian, harus tetap hati-hati supaya airnya tidak mengenai mata. Ayo dongan-dongan, maju! Serang lagi! Kami memang suka bermain di sungai seperti ini, apalagi kalau cuaca lagi panas. Jadi kami bisa sambil main air biar dingin. Permainan ini membuat kami tetap kompak dan menjadi anak yang pemberani. Selain itu, kami menjadi lebih gesit karena menghindari musuh. Seru deh! Teman, kami sudahi dulu bermainnya. Kami juga jadi lapar karena kedinginan. Kayaknya enak nih kalau makan sup. Kami mau cari lauknya dulu deh. Teman, kami sedang mencari keong. Keong di sini sebutan dari siput air tawar. Keong hidup bersembunyi di balik bebatuan sungai yang arusnya tidak terlalu besar dan tidak terlalu dalam. Untung saja sungai Aek Silang ini sedang surut airnya. Jadi lebih mudah kami mencari keong. Tapi karena ukurannya kecil dan warnanya seperti batu, kami harus jeli mencarinya. Ayo dongan-dongan, menyebar. Cari yang banyak ya. Akhirnya kesabaran membuahkan hasil. Dapat juga keongnya. Sepertinya yang lainnya juga sudah dapat. Sebenarnya siput air tawar banyak sekali jenis dan bentuknya. Tapi kalau di sini bentuknya bulat dengan ujung mengerucut seperti tutut yang ada di Pulau Jawa. Oh iya teman, adanya keong di sungai ini menjadi tanda bahwa kebersihan sungai Aek Silang masih sangat terjaga. Wah, selain keong, ternyata ada kepiting juga. Kami menyebutnya gurea. Gurea termasuk kepiting air tawar dan berbeda dengan kepiting biasanya. Tubuhnya lebih kecil, berkaki lebih lancip, dan berwarna kecoklatan hingga ungu gelap. Satu persatu, keong kami kumpulkan. Meski tidak banyak, sepertinya cukup untuk makan siang kami. Sekarang, ayo kita olah menjadi sup keong. Bolam, buat majo keong ini salah lulu hami karong apa tebani keong ini dok sidik mar. Oh, lulu ma. Tidak tarik mar. Dikber dan Saur mau mencari talas untuk tambahan isian sup kami nanti. Baiklah, cari yang banyak ya, supaya kita kenyang. Betul itu Sor. Nya kabeh boya teh. Iya. Oh, atong naik jangan mabuat nih toron. Halo. Teman,
Talas termasuk jenis umbi-umbian yang memiliki karbohidrat tinggi. Tanaman berdaun lebar ini tumbuh baik di daerah yang mendapat sinar matahari cukup, tapi tetap di tempat yang lembab. Karena di lokasi inilah talas bisa menyimpan cadangan air yang lebih banyak. Selain itu, talas tumbuh baik di daerah pegunungan. Semakin tinggi daerahnya, berpengaruh dengan umur talas yang bisa diambil. Apa si Dikmar? Karena talasnya ada di bawah, kami harus menggalinya dulu, teman. Menggalinya juga harus hati-hati agar tidak rusak. Ika masuk rabu boneta. Beda. Untuk membuat sup, kami harus merebus keong dan gureanya dulu selama kurang lebih setengah jam, supaya nanti daging keongnya lebih mudah dikeluarkan. Kami menggunakan beberapa bumbu yang hanya diiris-iris lalu ditumbuk. Namanya juga sup, pasti ada sayurannya kan, teman? Kami menambahkan sayur sawi supaya lebih sehat. Sambil menunggu, aku cuci talasnya dulu. Karena kalau tidak dibersihkan, bisa menimbulkan gatal di tenggorokan saat dimakan. Mencucinya lebih baik di air mengalir untuk menghilangkan getah dan kotoran yang masih menempel. Selanjutnya, talas dipotong kecil supaya lebih mudah memakannya dan semua kebagian. Kalau sudah, angkat rebusan keong dan gurea. Keluarkan dagingnya dengan cara dicongkel. Jangan lupa dicuci kembali, begitupun dengan talasnya yang sudah dipotong kecil. Sekarang saatnya membuat sup. Caranya, rebus daging keong dan gurea dengan air yang cukup banyak. Masukkan bumbu, talas, tomat, serta sawinya. Tunggu deh sampai matang. Bolang, masak. Mama sampai nele atau kena mau jual lopor nih. Nenek karangan nih, nenek karangan nih, ama sampai nih. Mama sampai jual yo. Oke. Asik, matang juga supnya. Tunggu ikut bolang. Oke, ini mana tungguin. Tenang. Kuahnya seger banget. Tubuh kami jadi terasa hangat. Padahal tadi kami kedinginan karena bermain perang air. Dan pastinya sup ini sehat banget deh. Gimana tidak, keong memiliki protein cukup tinggi. Talas selain memiliki karbohidrat, juga mengandung serat yang bisa menjaga kesehatan usus. Sawinya kaya akan vitamin. Senang kan tinggal di alam yang kaya akan manfaat bagi kesehatan kami. Oh iya, aku kan diminta kakak untuk bantuin panen jeruk. Hampir saja lupa. Aku dan dongan-dongan mau ke sana dulu deh. Pulang. Ayo cepat, cepat. Teman, hari ini waktunya panen jeruk. Kami punya cara sendiri panen jeruknya, sekaligus sambil bermain. Jeruk yang dipetik kami bawa menggunakan wadah bambu dan kami bawa lari secepat mungkin. Di ujung kebun sudah ada keranjang tempat jeruk diletakkan. Kami harus memasukkannya ke sana. Tapi memasukkannya juga ada caranya, yaitu menggelindingkan jeruk di atas 2 buah bambu kecil. Meski kelihatannya mudah, tapi kami harus menjaga keseimbangan bambu supaya jeruk tidak terjatuh. Kalau terjatuh, harus dari awal lagi. Atau di maro, alang-alangan sandi di mar, atau kau di mar, gurang-gurang badi mar, atau di maro, alang-alangan. Permainan ini melatih kami untuk bergerak cepat, fokus, dan teliti. Jeruk adalah salah satu buah yang ada di Bakara, dikenal juga dengan jeruk Medan.
dengan ciri berwarna oranye, hijau kekuningan, atau kuning pada bagian permukaannya. Rasanya tidak kalah manis loh dengan jenis jeruk lainnya. Tanaman jeruk berbuah sepanjang tahun karena bisa tumbuh di berbagai iklim dan dapat ditanam di mana saja, baik di dataran rendah maupun dataran tinggi. Karena kebunnya cukup luas, panen jeruk dilakukan beberapa orang supaya lebih cepat selesai. Oh pulang. Oh kak, ngasai tapu kamu jeruki. Unga mega. Oh, pai meda. Iro kak. Oh. Asik, kata kakak, kami boleh coba jeruknya. Karena tadi kami lari-lari, kami jadi haus deh. Untung saja ada jeruk yang bisa menghilangkan dahaga. Oh, coba deh, Pak. Segar ya, Kak. Ada nggak so manis nih? Terasa. Teman, kakak bilang jeruk ini mau diolah menjadi bubur hare. Kalian sudah pernah dengar belum? Bubur hare akan disajikan untuk acara 7 bulanan adikku. Nanti kami kasih tahu deh. Kalau begitu, kami mau bawa pulang jeruknya dulu ya. Karena kebun jeruk ada di dataran tinggi, kami keberatan juga membawanya pulang. Padahal sebentar lagi sampai. Tulang, udah manumpang tulang. Untung saja ada tulang lewat. Dengan bentornya, kami jadi bisa menumpang deh. Oh iya, tulang itu sebutan paman dalam bahasa Batak ya. Bentor kepanjangan dari becak motor. Salah satu transportasi dari Sumatera Utara. Berbeda dengan becak yang ada di Pulau Jawa, yang tempat duduk penumpangnya ada di depan. Sedangkan bentor ada di samping pengemudi. Meski tidak terlalu besar, bentor bisa mengangkut banyak orang maupun barang dalam sekali jalan. Tapi tetap tidak boleh kelebihan muatan ya, supaya lebih aman. Sambil menikmati udara yang sejuk, kami bernyanyi saja deh. Tipang, 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 polola goya ala rudeng, 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 po. Teman, sekarang kami sedang membuat bubur hare, salah satu makanan tradisional Batak Toba. Bubur hare terbuat dari tepung beras yang dimasak dengan campuran santan juga kunyit. Makanya bubur hare berwarna kuning dengan aroma yang khas. Kami juga membuat aek las sop Batak sebagai pendamping untuk makan bubur hare nanti. Kakak dan tulang mempersiapkan bumbunya dulu. Bubur hare juga baik dimakan untuk ibu hamil agar bayi dalam kandungan jadi lebih sehat. Makanan ini sudah ada sejak dulu yang diwariskan dari generasi ke generasi dan sangat digemari. Kami juga menambahkan perasan air jeruk supaya rasanya lebih manis. Biar sahur yang kerjakan ya. Selanjutnya, rebus tepung beras, masukkan santan. Lalu masukkan kunyit serta perasan air jeruknya. Masak kurang lebih 1 jam sampai mengental seperti bubur dan harus terus diaduk agar tidak gosong. Kalau sudah matang, mirip seperti bubur ayam. Hanya tidak ada toppingnya atau kuahnya ya teman. Teman, seperti yang aku bilang, makan bubur hare paling enak ditemani dengan aek las sop Batak. Aek las sop Batak terbuat dari berbagai bumbu yang ditumbuk seperti cabai dan bawang. Jumlah cabainya bisa disesuaikan selera. Cara buatnya sangat mudah, tinggal rebus saja bumbu yang sudah ditumbuk. Kebetulan bubur harenya sudah matang. Lihat, warnanya jadi kuning kan? Giliran merebus aek las sop Bataknya. Aduk agar bumbunya merata.
Oh iya, minuman ini juga bisa menghangatkan tubuh loh. Cocok sekali untuk kami yang tinggal di daerah dingin. Merebusnya tidak perlu lama. Pokoknya sampai mendidih. Siap deh disantap. Aroma cabainya terasa sekali. Kami jadi nggak sabar mau nyicip. Selamat makan dongan-dongan. Bolang, anu sutung daw-daw marmiam da ito dah. Oh, itu. Neng 7 bulan na adekmu ito. Oh, ini itu. Ido ito, makana ilok pahami do nagtulangmu buburon ito dah. Oh, itu. Baru bos itu. Ido, eta matan lang ito. Eta. Oh, itu. Nasi tabu nito buburon da ito dah. Bubur harenya enak sekali teman. Sangat lembut dan gurih. Rasa manis dari jeruknya juga terasa sekali. Makanan yang terbuat dari tepung beras pasti punya manfaat bagi tubuh karena memiliki protein yang tinggi. Bahkan lebih tinggi dari susu dan yogurt. Dulu, bubur hare sering menjadi makanan di acara pernikahan. Kalau sekarang, sudah jadi makanan sehari-hari. Lebih enak dimakan selagi hangat. Begitupun dengan air laso bataknya. Tuh kan, benar. Rasanya sedikit pedas, tapi segar sih. Dan badan kami jadi lebih hangat. Oh iya teman, kakak bilang akan ada acara tradisi 7 bulanan adikku. Biasanya pada acara itu ada makanan yang harus disiapkan. Seperti nani arsi. Kami mau membantu kakak mencarikan logika dulu deh. Teman, lauk dari nani asik yaitu ikan. Kami mau mencarinya di tepi Danau Toba menggunakan spear gun. Senapan dari kayu berukuran kecil dilengkapi sebilah besi sebagai tombaknya. Kami harus sedikit menyelam untuk mencari keberadaan ikan. Harus tenang dan jangan sampai membuat gerakan mengagetkan. Nanti ikannya malah kabur. Kalau ikan sudah terlihat, tinggal tembak aja deh. Dapat tulang, sor. Disatukan. Akbar sudah dapat satu teman. Aku juga pasti dapat. Meskipun airnya dingin dan arusnya cukup kuat, kami tetap semangat mencari ikannya. Akhirnya aku dapat juga ikannya. Begitupun dengan Saur dan Mikael. Ikan nila-nila ini masih banyak hidup di Danau Toba selain ikan mas. Banyak masyarakat mencari ikan nila untuk makan sehari-hari atau dijual kembali. Tentunya dengan cara yang ramah lingkungan dan tidak merusak habitat ikan. Sepertinya ikan nilainya sudah banyak. Kami mau antar pulang dulu deh. Sebelum pulang, kami mau minta rengge-rengge dulu dengan opung. Opung sebutan lain dari nenek dalam bahasa Batak ya teman. Karena rengge-rengge menjadi salah satu bumbu untuk membuat nani arsik nanti. Ora opung. Ora sama. Opung buri buat kami rengke-rengke munon opung. Buat kamu itu. Neneng 7 bulan ada adekku opung. Eneng apa arsik kayu opung. Buat kamu itu. Oh, opung buat kami opung. Baik karongan. Buat kamu. Rengge-rengge yaitu tomat asli tanah Batak berukuran mungil dan lebih bulat dari tomat biasanya, mirip seperti tomat ceri. Tanaman ini tumbuh baik di dataran tinggi dan terkena sinar matahari langsung, tapi dengan kelembapan rendah. Tanah di Bakara ini sangat subur teman, jadi apapun yang ditanam pasti akan tumbuh dengan baik. Rengge-rengge sengaja ditanam di sekitar rumah agar lebih mudah diambil saat dibutuhkan. Karena rasanya yang asam, sering digunakan sebagai pengganti jeruk nipis atau asam pada masakan.
Ayo dongan-dongan, cari sebelah sana ya. Jangan lupa periksa di sela-sela daunnya. Dimar, arang lo dapat mu Dimar? Arang don di non. Oh, goro anak mu dapat. Lumayan maju. Badi sisor. Rengge-rengge berwarna merah ataupun hijau bisa langsung digunakan. Jadi, kami petik saja semuanya. Sudah banyak teman, kami mau langsung antarkan ke kakak. Opung, aku orang buat tayo opung nih rengge-rengge opung. Asa hero ai. Enggak opung, lama na kami opung. Lama na kami opung. Berarti kau orang opung. Teman, sekarang kami mau membuat nani arsik. Makanan khas Batak Toba yang berarti ikan yang dimasak kering dengan menggunakan beragam rempah dan bumbu. Bumbunya cukup banyak nih teman. Ada bawang, cabai, jahe, sereh, ketumbar, asam, kacang panjang, dan bawang Batak. Termasuk andaliman, merica khas dari tanah Batak. Semua bumbunya ditumbuk jadi satu sampai benar-benar halus. Ikan yang digunakan harus dibersihkan dulu dan dibelah bagian perutnya. Tapi sisiknya tidak perlu dibuang. Setelah itu, ikan dilumuri dengan bumbu sampai merata, beserta sebagian kacang panjang dan bawang Batak. Selanjutnya, masukkan ikan pada wajan yang sudah dialasi serai. Kenapa pakai serai? Karena proses memasak nani arsik ini cukup lama teman. Jadi tujuannya supaya ikan tidak hangus dan lengket pada wajan. Lumuri kembali dengan bumbu sampai ikan hampir tertutup bawang Batak dan kacang panjang. Dan terakhir, masukkan rengge-renggenya. Masak ikan sampai airnya mengering dan bumbu meresap sempurna. Memasaknya menggunakan api yang kecil supaya daging ikan tidak hancur. Sekilas, nani arsik seperti ikan masak bumbu kuning yang bisa ditemui di daerah lainnya. Tapi soal rasa tentu berbeda ya teman. Hampir di semua upacara adat Batak dari dulu sampai sekarang, nani arsik selalu dihadirkan. Seperti acara pernikahan, memasuki rumah baru, dan kelahiran anak. Baro, tabur itu? Tabur itu, ini nasi ada itu nih. Dai di mar, dai. Halo. Dai jorik mar. Itu. Siap deh deh. Nani arsik menjadi simbol harapan supaya orang yang menerima dapat bersih baik hati maupun perilakunya. Itu itu. Ngamali hopang bola. Ire itu, orang belang orang itu. Lau tu pitu bulanan ni adik anggim don itu. Oh ire itu. Iro itu. Sabar mami itu deh. Teman, akhirnya matang juga nani arsiknya. Tapi kami belum boleh mencobanya. Nanti saja saat acara 7 bulanan. Teman, sekarang kami mau melangsungkan acara 7 bulanan adikku yang dihadiri oleh keluarga dan sanak saudara. Onima di botokku nang bereku nang lekku pe isoro rame tulangmu nalao maniburi nyon berena nyon anggi itu akan namang yuton burmagurang mana dong atas rumah tua so onima sakami tulangmu laimu do ibu tokku di son. Oh iya, adikku ini bukan adik kandung ya, tapi anak dari tulang atau pamanku. Karena di sini tali persaudaraan kami sangat erat, anak dari tulangku sudah dianggap seperti adik atau saudara kandung sendiri
karena satu marga. Tulangku baru saja menikah dan punya anak. Oh iya. Acara ini dipimpin oleh Tulang atau Paman. Pertama, rambut adikku akan digunting sedikit atau kami menyebutnya marsihol-sihol. Lalu diberikan perasan jeruk ute jungga supaya bayi terhindar dari mara bahaya. Kenapa ute jungga? Karena jeruk ini asli dari tanah Batak. Selanjutnya, memberikan beras di kepala. Hampir sama maknanya dengan pemberian perasan air jeruk, yaitu sebagai simbol diberi keselamatan sampai dewasa nanti. Kenapa beras? Karena beras memiliki makna yang sangat penting dan bernilai sejarah bagi orang Batak. Dari adat istiadat sampai kehidupan sehari-hari. Bayi dan orang tuanya dikalungi kain ulos yang menunjukkan ikatan keluarga sangat dekat. Jadi teringat cerita ibuku, waktu kecil dulu, aku juga dibuatkan acara seperti ini. Kalau di tempat kalian, ada juga nggak teman? Setelah itu, pemberian ikan arsiknya. Penyajian ikan arsik ini tidak boleh sembarangan ya, tergantung pada acara adat. Pastinya jumlah ikan harus ganjil dan utuh mulai dari kepala hingga ekor. Ini merupakan gambaran utuh kehidupan manusia. Kalau sekarang ada 3 ekor ikan yang melambangkan bertambahnya 1 orang anggota dalam keluarga. Terakhir, ditutup dengan makan bersama. Kalau sudah kebagian semua, saatnya makan. Nani arsiknya enak sekali teman. Daging ikannya sangat lembut dan bumbu rempahnya terasa sekali. Teman, kami mau bersampan ke Pulau Simomora, pulau tanpa penduduk yang ada di Desa Tipang. Pulau Simomora ini salah satu pulau di antara 8 pulau yang berada di Danau Toba. Itu buah yang kami cari, gala-gala. Gala-gala ini termasuk buah hutan yang sudah langka di daerahku. Kami hanya bisa menemukannya ya di Pulau Simomora ini. Tangkap Jo, Ali, jangan sampai buahnya jatuh ke danau. Gala-gala biasa tumbuh di dekat air. Batangnya besar, tinggi, dan daunnya rimbun. Buahnya tumbuh bergerombol di batang pohonnya. Buah tua berwarna hijau kemerahan. Ayo kita bawa pulang. Kira-kira buah ini mau dimasak apa ya? Penasaran? Ngebolang yuk! Tanah Batak punya banyak kuliner yang lezat. Salah satunya kue lapet. Selain membuat lapet isi gula dan parutan kelapa, kami akan membuat kreasi kue lapet isi buah gala-gala. Bahannya sederhana kok. Ada tepung jagung, jagung muda, gula merah, garam, minyak goreng, dan air. Pertama, tumbuk buah gala-gala sampai halus. Buah ini nanti akan dibuat untuk isian kue lapetnya. Serut jagung muda sebagai campuran adonan. Ngapa itu bukamu jagung ngona? Di metode itu. Tumbuk yang halus ya Hendar. Untuk isian lainnya, kita bisa menyiapkan gula merah. Serut gula merah menggunakan pisau, kemudian campur dengan kelapa parut. Nah, yang Ali petik ini bunga rosella. Nanti akan dijadikan pewarna merah alami. Campur tepung jagung dengan jagung muda yang sudah dihaluskan. Aduk sampai merata. Kemudian tambahkan sedikit tepung tapioka. Tujuannya untuk mengikat tepung jagung supaya lengket. Tambahkan sedikit garam supaya ada rasa gurihnya. Adonan siap dibungkus. Lapet ini dibungkus dengan daun sukit. Kata Namboru, daun sukit yang dipakai akan membuat kue lapet semakin harum. Ambil sedikit adonan, kemudian pipihkan. Lipat daun sukit sampai membalut seluruh permukaan adonan. Setelah
Setelah adonan tertutup, ikat menggunakan tali. Kue lapet siap dikukus. Kukus sekitar 15 hingga 20 menit. Kue lapet siap disantap. Nyam. Wah, kue lapetnya legit. Lapet isi parutan kelapa dan gula merah, terasa gurih dan manis di mulut. Kalau lapet isi buah gala terasa manis dan ada sedikit sepat. Bisa dibilang, lapet sudah seperti cemilan wajib di setiap acara kumpul-kumpul masyarakat Batak. Sampai di sini dulu cerita kami ya teman. Salam cinta anak Indonesia. Salam bocah petualang.